Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang menarik dan semoga bisa bermanfaat. Oke, pada kesempatan video kali ini kita ada unit masuk dan kita akan melakukan pengecekan karena ini unit masuk, kita nggak tahu, katanya rusaknya dicolok langsung protek itu dari orangnya. Namun di sini saya agak sedikit bingung juga ya. Kita coba bongkar saja. Dan ini dari segi skrupnya itu sudah diganti semua ya guys, udah diganti baru semua, bukan asli ya. Diameter atau dratnya itu lebih kecil sedikit, kurasa ini agak sedikit menjadi tanda tanya menurut saya. Tapi bagus sih untuk bengkelnya, setidaknya bengkelnya menyediakan baut baru kalaupun baut yang lama hilang ataupun koresi ataupun lainnya ya. Ini adalah merek dari TV Shop dengan tabung flat dan di bagian belakangnya bukan slim ya, cuma flat saja. Oke, kita sedang bongkar casing belakang sini. Oke, untuk videonya mungkin kita dibikin ekstra cepat ya guys, karena itu penanganan kurang lebih 1 jam, jadi saya percepat saja, takut ada momen-momen yang terlewat biar nyaman. Dan untuk videonya mohon maaf nggak diarahkan sesuai dengan yang diharapkan ya, karena mengingat tempatnya agak susah juga. Mungkin besok-besok kita akan coba yang dari atas saja biar enak. Jadi kita full service dari bagian atas, lebih mudah tentunya. Dan di sini kita akan melakukan, sebelum melakukan pengetesan kita coba cek dulu kabelnya, barangkali ada yang mengelupas ataupun biasanya itu ada gigitan dari tikus ya. Untuk elektronik itu wajib banget, untuk Anda yang punya elektronik di rumah itu wajib banget cek kabel ya, dilihat kanan kirinya, tapi dicabut dulu ya, takutnya udah lecet sama tikus. Cabut dulu kanan kirinya dan Anda siapkan isolasi. Biasanya itu kadang ada tikus yang menggerigit separohnya, kadang seperempatnya, yang membuat kabel dalamnya itu keluar. Dan Anda tutup saja pakai isolasi, namun isolasinya yang bagus ya guys, minimal itu dari Unibel ataupun merek nasional, kalau bisa merek Daci ataupun banyak banget sih. Salah satu ini bisa juga 3M, itu ya juga bagus. 3M saya pakainya ini Naci ya guys. Oke, untuk ini saya lanjut cek bagian mesin dan saya mencoba merapikan laci dulu, takutnya ada benda logam yang menyentuh ketika nanti akan dicolokkan, agar lebih aman saja tentunya untuk keselamatan saya sendiri, tentunya bukan orang lain ya, keselamatan saya sendiri, karena mengingat televisi kebanyakan ya sekitar 40% itu listrik, cukup bikin kaget ya guys. Oke, kita setelah lihat-lihat di sini kok ada yang kopong dan saya coba balik, ternyata benar di situ ada bagian dari elko vertikal dia sudah nggak ada, IC vertikal masih horizontal dan STR-nya sudah hilang ya guys. Oke, untuk ini kita coba tanya ke kawan, dan di sini kawan pun sedikit kaget ya, karena unit yang datang itu kayak habis dari bengkel atau ex bengkel, nggak tahu dari bengkel ataupun beli dari rongsok, dan orangnya bilangnya emang minta suruh dibenerin, namun di sini udah kayak bekas dicabutin, nggak tahu yang nyabut itu tahu masih oke atau enggak ya. Dan di sini terpaksa pekerjaan saya agak sedikit pending dan
saya akan mencoba melakukan pengecekan tabung dulu. Takutnya kalau sudah di servis itu tabungnya rusak, jadi kita coba dulu untuk pengecekan tabung utama seperti apa hasil gambarnya, apakah masih oke ataupun sudah rusak ya guys. Oke, kita akan mencoba atau menggunakan mesin seadanya, mesin 14 in, yang penting udah bisa dipakai dulu untuk mengecek gambar pada tabung apakah normal ataupun tidak ya. Untuk jenis tabung flat itu masih bisa menggunakan mesin bebas 14 in ataupun 21 in cembung, itu masih bisa, namun mungkin memang agak sedikit berbeda ya. Biasanya di bagian pojok itu agak sedikit buram dan bisa dibilang sangat buram ya kalau mesin cembung digunakan di tabung flat, walaupun bukan slim. Itu biasanya ada sedikit minus saja ya, sedikit lah, nggak terlalu banyak. Dan saya sedang mencabut dulu dari mesinnya, kita cabutin semua soket-soketnya, kita lepasin dulu, kita pindahkan dulu ya, kita pindah, kita cari mesin dulu yang penting buat tes unit atau tes tabung. Kebetulan kemarin saya udah servis, itu ada satu PCB yang cukup oke juga. Oke guys, kita coba pasang. Namun di sini karena mesin 14 in cembung model lama dari shop itu soketnya kecil, jadi kita cari dulu soket yang besar untuk menjemper saja. Jadi kita cari soket dulu yang besar untuk sebagai ya dipasang di tabungnya saja, nanti dari PCB kita jemper pakai kabel, yang penting masih oke. Oke, di sini cukup banyak juga dilema ya. Dikira mesin masih komplit namun udah dipretelin. Yang pertama, yang kedua kita nggak tahu juga untuk tabungnya masih oke atau enggak, jadi kita cek dulu. Kita coba lihat ya, mohon maaf ini saya sedang di tempat kawan ya guys. Kita coba cari-cari ya, agak sedikit bingung juga untuk perkabelannya karena kadang ada saja soket yang memiliki kaki yang berbeda, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada juga yang cabang kanan kiri juga ada kadang. Namun di sini hampir setiap semua soket emang hampir sama. Mungkin berbeda di satu atau dua kaki saja, itu menurut saya seperti itu hal wajar, kecuali TV tabung yang double fokus itu ya mungkin agak memang berbeda, di soketnya agak lebih lebar lagi. Di sini mohon maaf saya sedang melakukan penyambungan chamber dulu pada soket dan cukup makan lama ya, mohon maaf, itu ada aktivitas seadanya yang terlihat, hanya tangan saya yang sebentar-bentar pegang solder dan taruh di tempat solder ya, karena emang saya sering banget melakukan ya. Oke, untuk PCB sudah dilepas, selanjutnya kita akan coba memasang dulu. Oke, untuk yang lainnya ini saya nggak menunjukkan ataupun
emang ini langkah yang saya lakukan, yaitu karena mengingat PCB aslinya itu sudah spare partnya nggak utuh, kita oke guys, dilanjut ya. Kita agak sedikit lupa ya tadi posisi terakhir seperti apa. Oh ya, langkah-langkah yang saya gunakan ketika ada unit masuk. Yang pertama, kita coba cek mesin, namun dari mesinnya agak sedikit ini, jadi saya cek dulu tabungnya biar lebih meyakinkan. Dan jangan lupa untuk yang lainnya tuh sambil santai saja ya, jangan terlalu fokus untuk menonton video, sambil santai dan sambil memperhatikan secara perlahan saja, mendengarkan sedikit cerita dari saya. Insya Allah semuanya bisa mengerti ya, bisa memahami. Dan bagi Anda yang suka banget istilahnya oprek-oprek, itu wajib punya tinol yang bagus ya. Jangan menggunakan tinol yang beli serol kecil yang 15 meter 10 meter, itu bagi saya kurang karena emang sedikit ya guys. Itu diwajibkan banget punya tinol yang roll besar, itu udah pasti dalam hitungan, kalau bisa dibilang irit 1 bulan baru habis. Kalau bisa dibilang boros itu sekitar 1 minggu lebih itu udah habis ya. Dan saya termasuk yang agak sedikit boros, 1 minggu kurang lebih itu 1 roll besar habis ya guys. Ya, mengingat karena pekerjaan saya servis yang pertama, yang kedua saya juga ada sedikit untuk proyek-proyek kecilan. Intinya saling membantu sesama teknisi itu ada. Saya juga berjualan di online shop untuk spare part cabutan, dan di sini emang saya memberikan garansi sekitar 20 sampai 80%. Itu dari saya pribadi. Untuk syarat ketentuan klaim garansi tidak ada, istilahnya dari syarat dan ketentuan hanya saya yang menentukan ya guys. Jadi bukan harus unboxing ataupun tes unit ataupun yang lainnya. Itu dari saya pribadi saya untuk melakukan klaim garansi. Dan di sini saya sedang memasang pin kabel. Oke, kita sambung menyambung ya. Agak sedikit makan waktu banyak. Ini hampir 1,5 jam, hampir 20 menitan saya memasang pin-pin. Jadi karena agak sedikit lupa juga karena lama nggak oprek-oprek jumper ya. Nanti kalau sudah selesai pengecekan, kita akan tunjukkan ke semuanya seperti apa untuk gambarnya. Dan ya, di sini saya membaca pin agak bingung juga karena ada satu kaki yang nggak dipasang ini guys. Berjatuh guys. Oke, kita coba perlahan saja ya guys, jangan. Kita coba cek ya, kita udah mulai pemasangan. Dan di sini tidak ada video yang saya potong, kayaknya seperti itu ya. Tidak ada video yang saya potong, mungkin hanya audio aslinya mungkin saya kecilin dikit biar nggak terlalu mengganggu banget ya guys. Ini kita pasang-pasang.
Sebenarnya sih saya mau coba upload video full dengan audio original seadanya tanpa saya harus berbicara banyak. Mungkin hanya judulnya saja yang jelas dari segi kerusakannya seperti apa, dan saya tidak akan menjelaskan apa saja yang diganti. Mungkin kalau ini mungkin ditambahin istilahnya tulisan, ditambahin tulisan saja agar lebih mudah, jadi semuanya juga bisa melihat keadaan langsung saat proses penanganan. Mungkin kalau ada kata-kata yang agak sedikit bersifat pribadi atau privasi, ataupun ada kata-kata yang kurang nyaman, nantinya saya mungkin akan hapus untuk audionya saja. Untuk video tetap masih original. Oke. Mungkin nanti selanjutnya seperti itu ya. Jadi penanganan sambil percakapan biasa, tanpa kita harus terlalu monoton untuk melakukan pembahasan pembicaraan ataupun apa yang harus diganti saja nanti kita ganti pakai tulisan saja. Jadi video original atau video natural saja tanpa harus diedit. Mungkin kalau musik nggak tahu kalau dipercepat apakah aman di upload di YouTube atau tahu tidak ya. Mungkin nanti kita akan sedikit mempercepat video agar lebih enak saja ada musiknya ya guys. Kita akan coba. Mungkin kawan di sini ada yang pernah coba musik dari ya salah satu pemilik musik, kita musikan sambil videonya kita percepat sedikit, itu kira-kira kena hak cipta atau tidak ya. Kawan di sini sudah ada yang pernah, silahkan komen. Dan kalau bisa saya emang pakai musik saja sambil kita melakukan perbaikan, itu kurasa agak sedikit nyaman. Ada suara atau backsound yang cukup nyaman juga. Mungkin untuk kalau versi seperti itu saya berniat juga udah ada sih, berniat pesan ke salah satu YouTuber ada, dan sudah terkonfirmasi orangnya bisa. Alhamdulillah, salah satu YouTuber yang cukup familiar itu sudah merespon pesan dari saya ataupun komentar dari saya. Dia katanya bisa, silakan hubungi admin. Oke. Jadi untuk suatu saat mungkin saya akan bikin DJ ataupun jingle musik backsound khusus di channel saya, hanya menggunakan backsound seperti itu ya guys. Dan oke, untuk ini kayaknya sudah beres untuk pemasangan jumper, tapi agak sedikit yang aneh ya guys, karena saya masang ada yang berbeda. Oke, untuk ini kita mulai melakukan pemasangan pada soket. Dan di sini kita agak sedikit bingung juga ya guys. Untuk yang lainnya atau yang masih dalam proses ini untuk sistem jumper seperti ini itu bisa digunakan di hampir setiap TV, itu bisa dimodif seperti ini ya, pakai jumper yang PCB-nya hanya dia ada soket kecil namun tidak ada fasilitas soket besar. Kita bisa menggunakan jumper seperti ini, namun cara ini emang agak sedikit beresiko. Ketika melakukan pemasangan itu harus ekstra hati-hati, jangan sampai kalau digeser jangan sampai konslet ya, takutnya ntar tabungnya rusak atau gimana ya. Oke, kita pasang satu persatu dan nanti kita akan coba tes hasilnya seperti apa. Oke, untuk ini lanjut
pasang groundnya sudah belum ya? Belum ya. Oke, kita coba pasang yuk atau chop flybacknya sampai enggak. Waduh, PCB nya berdiri banget ya guys. Wes, rada-rada bikin tegang juga ya guys, karena mengingat ini PCB nya terlalu berdiri. Kita pasang soket yuk, terus setelah selesai, dan di sini ada, saya lihat ada jumper yang agak salah ya guys, jadi terpaksa kita rubah dulu jumpernya. Kalau sudah selesai kita kembalikan lagi jumper aslinya. Kita gunakan kabel atau potongan kabel untuk melakukan penjemperannya itu, karena berbeda dari pin aslinya. Kita coba geser dulu, yang penting kita buat tes unit. Jadi ini mesin sebenarnya udah oke, hanya saja belum diambil sama pemilik, jadi kita manfaatkan dulu untuk tes unit. Oke, kita agak sedikit ya. Dan di sini ya agak sedikit ini juga ya guys. Jidatku mengkerut ya. Terlalu banyak mikir unit. Oke. Iya, pasang. Oke, lanjut. Kita mau tes dan kita coba lihat-lihat ada yang salah enggak. Oke, di sini saya jangan lupa ya, kabel ground tabung ataupun ya intinya ground tabung itu wajib banget dipasang ya guys, kalau kita coba pakai mesin yang lain, karena ground tabung itu sangat penting. Kalau nggak dipasang nanti takutnya kita pegang bodi tabung ataupun kaca tabung itu agak sedikit terasa sengatannya ya. Dan di sini ground tabung wajib banget dipakai atau dipasang di PCB agar lonjakan ataupun istilahnya dari flyback itu tidak terlalu menyebar jauh, di blokade atau dibatasi oleh ground tabung, jadi nggak berbahaya banget. Namun sih emang nggak berbahaya, namun ya cukup berisiko lah, takutnya ada benda cair yang mudah terbakar di samping tabungnya ataupun bodi tabung, itu bisa memicu terjadinya percikan ya. Oke, kita coba tes dan kita perlihatkan ya guys di sini. Untuk ini ya kita tes, dan seperti ini adalah tuh dari tabungnya udah rusak ya guys. Oke, terima kasih dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.